KPK menangkap sejumlah pejabat kantor pajak di Kalimantan Selatan dalam operasi tangkap tangan 4 Februari lalu. Menteri Keuangan menyebut pihak yang melakukan kesalahan harus ditindak secara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pejabat kantor pajak dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Rabu 4 Februari 2026. KPK bilang OTT yang dilakukan di Kalimantan Selatan terkait dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Perpajakan yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang, salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. KPK juga melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Rawamangun, Jakarta terkait kasus impor barang dari luar negeri. Dalam OTT ini, KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai di Lampung. Selain itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak di Jakarta. Dari penangkapan ini, KPK menyita barang bukti uang miliaran rupiah dan emas seberat 3 kg. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa membiarkan KPK melakukan OTT terhadap anak buahnya. Namun Purbaya menegaskan, petugas pajak yang terkena OTT akan mendapat pendampingan hukum, namun bukan dalam bentuk intervensi hukum. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Sebelumnya dalam kasus korupsi pajak, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pemeriksaan pada Ditjen Pajak periode 2021-2026 Januari lalu. 3 tersangka diantaranya merupakan pejabat pajak di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Dalam kasus ini, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total lebih dari 6 miliar rupiah, diantaranya uang tunai dan logam mulia. Penangkapan sejumlah pejabat di lingkungan DJP menambah panjang daftar korupsi di sektor pajak. Publik berharap penegakan hukum yang tegas harus efektif menutup celah korupsi di lingkungan pajak yang beragam dan sistemik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini dari Gedung KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifa Solesa dan juru kamera Andika Pratama. Tifa, kita mengetahui bahwa ini merupakan OTT maraton dilakukan oleh KPK menangkap pejabat pajak dan juga pejabat bea cukai. Lalu seperti apa perkembangan penyidikan terhadap para tersangka? Proses ini tampaknya baru akan dijelaskan detail nanti oleh otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keterangan pers. Informasi terakhir yang saya pahami sejauh ini ada rencana dari otoritas KPK bakal menggelar konferensi pers sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tapi ini bergantung lagi pada dinamika yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap dalam 2 operasi tangkap tangan untuk 2 kasus berbeda. Untuk Banjarmasin ini kasusnya berkaitan langsung dengan pengaturan nilai restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sektor perkebunan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sana ada 3 pihak yang ditangkap, 2 aparatur sipil negara dari kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, sementara 1 pihak lainnya adalah dari kalangan swasta. Sementara pada kasus lainnya, operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung, ini berkaitan langsung dengan dugaan korupsi, walaupun kemudian belum dijabarkan detail berapa banyak pihak yang ditangkap saat itu, karena disebutnya ada beberapa pihak, tapi berapa banyak pihak yang itu masih butuh konfirmasi lagi lebih detail dari otoritas KPK, maupun juga peran-peran hingga sejauh mana perkembangan kasus ini
dipantau ataupun juga ditelusuri oleh KPK. Tapi ini setidaknya menambah daftar kasus yang diusut oleh KPK di sektor atau di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita perlu ingat lagi pada Januari lalu dalam rentang 9 hingga 10 Januari 2026 KPK pernah melakukan OTT di lingkungan kantor pajak di Jakarta Utara. Saat itu ada 8 orang yang ditangkap dengan kasus dugaan pengurangan nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB terhadap pihak swasta, dan saat itu dari 8 orang yang ditangkap dalam OTT, 5 orang diantaranya sudah berstatus sebagai tersangka, yakni salah satunya adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi. Yang dijelaskan oleh KPK saat itu kasusnya adalah pengurangan atau pengondisian nilai pajak bumi dan bangunan tahun 2023 untuk PT Wanatiara Persada yang harusnya membayar pajak saat itu sebesar 75 miliar rupiah, namun dikondisikan hanya membayar sebesar 15,7 miliar rupiah, sehingga di dalam kasus yang diusut oleh KPK pada Januari lalu dalam operasi tangkap tangan, nilai kerugian ditaksir mencapai 59 miliar rupiah. Apakah polanya akan sama permainan pengondisian nilai pajak ini dengan dua OTT, terutama dalam OTT yang berlangsung di kantor pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Semuanya masih akan diketahui saat nanti KPK akan menjelaskan itu kepada publik lewat konferensi pers yang digelar sore nanti. Tapi yang dijamin oleh Kementerian Keuangan, pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan seluruh pengusutan kasus ini kepada otoritas KPK, walaupun kemudian dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa para pihak atau setidaknya pegawai yang mendapatkan tindakan dari operasi tangkap tangan KPK ini disebut tidak akan dilepaskan anak buahnya sendirian. Itu pernyataan Purbaya kepada wartawan terakhir kali di Kompleks Parlemen Senen Jakarta kemarin. Akan ada pendampingan hukum kepada mereka, meskipun kemudian ditegaskan tidak ada dalam bentuk intervensi. Pemberian pendampingan hukum kepada mereka bukan upaya dari otoritas pemerintah untuk ikut campur dalam pengusutan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jono. Ya Tifa, yang juga menarik ada barang bukti penyitaan terkait dengan uang miliaran rupiah dan juga emas logam mulia 3 kg. Lalu seperti apa sebenarnya keterangan dari pihak KPK terkait dengan penyitaan barang bukti dari Ditjen Bea Cukai itu sendiri? Itu untuk nilai sitaan yang termasuk dalam hal ini logam mulia 3 kg itu, sekitar 3 kg emas, itu berhubungan langsung dengan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung. Tadi sempat saya singgung ada beberapa pihak yang ditangkap untuk konteks perkara itu tadi, dugaannya adalah dugaan korupsi, termasuk di penindakan dilakukan saat itu di kantor pusat Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ada pejabat yang ditangkap di sana, kemudian ada uang sitaan juga nilainya miliaran rupiah dalam pecahan rupiah maupun juga pecahan mata uang asing, ditambah dengan emas itu tadi dengan nilai besarannya lebih kurang 3 kg. Tapi tak banyak hal yang diungkap awalnya oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ini dalam konteks apa, pengondisian apa, dalam perkara apa, berapa lama permainan itu dilakukan, dan seberapa besar nilai kerugian yang ditanggung akibat permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini, dan siapa kiranya pihak yang patut bertanggung jawab dan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Ini tampaknya publik perlu menunggu lagi sampai konferensi pers baru akan berlangsung sore nanti, Judo. Baik, kita nantikan bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan KPK untuk menjelaskan OTT KPK di dua lokasi, baik di pejabat pajak dan juga pejabat Bea Cukai. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa dan juru kamera Andika Pratama dari Gedung KPK Jakarta.